Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaldi Zulfikar. Saya sebagai leader dari Gerakan Mengajar Desa Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Halo, aku Wina Audina dan di sini saya sebagai Human Resource Development atau HRD Gerakan Mengajar Desa Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Baik, Gerakan Mengajar Desa merupakan sebuah gerakan yang bergerak di dalam bidang pendidikan dan saat ini telah menjadi gerakan yang terbesar di Indonesia. Yang dimana Gerakan Mengajar Desa ini memiliki banyak sekali tutor inspiratif yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan hadirnya Gerakan Mengajar Desa ini tentunya memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk memajukan pendidikan yang ada di desa. Gerakan Mengajar Desa pada awalnya tercipta hanya pada satu daerah saja, yaitu daerah Cianjur, tepatnya pada tahun 2018. Yang dimana pada saat itu daerah Cianjur menempati posisi terakhir di Jawa Barat dalam Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. Atas survei yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka dari itu Gerakan Mengajar Desa dibentuk untuk menyongsong sektor pendidikan. Karena dengan pendidikan lah IPM itu bisa meningkat. Hal ini pun diperburuk dengan penyebaran guru yang tidak merata, karena berpusat hanya yang berada dalam perkotaan saja, sedangkan yang di desa itu kekurangan sekali tenaga pendidik. Gerakan Mengajar Desa sendiri hadir dengan mengkolaborasikan elemen-elemen para anak muda, agar anak muda tertarik akan yang namanya pendidikan. Sehingga hal ini dapat membantu untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian Gerakan Mengajar Desa saat ini telah menjadi salah satu gerakan pendidikan terbesar di Indonesia dengan memiliki selebihnya 5.300 volunteer atau tutor inspiratif yang tersebar di 28 provinsi yang ada di 144 kabupaten dan kota di Indonesia. Gerakan Mengajar Desa di Tasikmalaya hadir pada tahun 2020, yang dimana saat itu Gerakan Mengajar Desa berkolaborasi dengan organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Dan pada tahun tersebut sempat terjadi kendala, dikarenakan pada tahun tersebut berpapasan dengan pandemi COVID-19. Namun, dengan semangat dan tekad kami akan sektor pendidikan, akhirnya program yang telah kami rancang pun bisa dilaksanakan walaupun dengan prokes yang ketat. Dan pada tahun 2020 itu adalah generasi 2.0. Kenapa disebut dengan 2.0? Karena 1.0-nya sudah dimulai di daerah Cianjur. Dan pada 2.0 ini, anggota dari Gerakan Mengajar Desa Tasikmalaya sendiri mayoritas yaitu anak-anak muda yang berada di tingkat SMA dan SMK. Kemudian lanjut pada tahun 2021. Di sini Gerakan Mengajar Desa hadir dengan wajah baru. Karena pada tahun inilah anggota Gerakan Mengajar Desa di Tasikmalaya ini didominankan oleh anak mudanya dari latar belakang perguruan tinggi. Sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Tridharma perguruan tinggi itu bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ditambah pada tahun 2021 ini, vaksinasi COVID-19 sudah mulai merata. Oleh karena itu, program-program GMD Tasik sendiri tidak terlalu mendapati kesulitan dalam melaksanakannya. Adapun program-program yang kami rancang di dalam Gerakan Mengajar Desa Tasikmalaya ini sebelum dilaksanakannya pengabdian, terutama dalam bidang kemanusiaan. Yang pertama, ada kegiatan kolaborasi bersama MRI dan ACT Tasikmalaya, yang dimana kegiatan tersebut berupa terjun ke lapangan untuk melakukan aksi galang dana untuk bencana banjir bandang di Malang, Jawa Timur. Yang kedua, ada Gasibu atau Gerakan Berbagi Nasi Bungkus. Kegiatan tersebut adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dalam sektor makanan. Yang ketiga yaitu kolaborasi bersama organisasi mahasiswa di kampus Tasikmalaya. Kegiatan ini yaitu sama halnya dengan kegiatan yang pertama. Namun yang berbedanya yaitu yang pertama aksi galang dananya hanya berupa uang saja. Akan tetapi kolaborasi yang ini kita mengumpulkannya tidak uang saja, tetapi ada pakaian, alat-alat sembako, dan alat-alat tulis untuk anak-anak sekolah untuk bencana banjir bandang di Kabupaten Garut di Kecamatan Karangtengah.
Di sana pun kami berkolaborasi bersama pihak Dompet Duapa untuk pendistribusian galang dana tersebut. Lanjut kepada program yang telah kami rancang ketika pada saat pengabdian. Yang pertama ada gerakan Maghrib Mengaji. Kegiatan ini dilaksanakan ketika pada maghrib. Di sana kita mempelajari anak-anak untuk menghafal Al-Quran, belajar huruf-huruf hijaiyah, belajar tajwid, dan juga menceritakan mengenai kisah-kisah para nabi. Yang kedua ada program yaitu membuat saung baca, di mana program ini merupakan tujuan utama kita dari GMD Tasik pada saat pengabdian. Di sana pun kami berkolaborasi dengan beberapa elemen masyarakat. Karena kami menyadari bahwasanya untuk membuat sebuah saung baca ini tidak bisa dilakukan sendiri. Maka dari itu kita harus bergotong royong, bahu-membahu untuk membuat sebuah saung baca ini. Dengan harapan, dengan dibangunnya saung baca ini, semoga bisa meningkatkan literasi anak-anak yang ada di Desa Dedel, Kecamatan Taraju. Yang ketiga ada kunjungan kepada masyarakat. Di sana ada seorang pengrajin anyaman yang bernama Bapak Mansur. Di sana kita belajar bagaimana cara membuat anyaman yang baik, terus peralatannya itu seperti apa aja sih gitu. Kemudian bambu yang harus kita gunakan untuk membuat sebuah anyaman itu jenisnya tuh harus seperti apa gitu, yang cocok untuk dijadikan nanti sebuah anyaman seperti itu. Yang keempat ada kerja bakti. Di sana kita membersihkan halaman-halaman sekolah, rumah, masjid, dan PAUD. Sambil membersihkan halaman, di sana pun kita bisa berbaur dan berbincang-bincang dengan masyarakat terkait permasalahan yang ada di desa tersebut dan profesi mayoritas pekerja yang ada di desa sana. Terlepas dari kegiatan tersebut, ada beberapa kesulitan yang kami rasakan, yaitu minimnya transportasi dan kurangnya fasilitas yang mendukung akan pembelajaran yang ada di sana. Harapan saya ke depannya, semoga gerakan mengajar desa ini bisa menjadi solusi atau harapan bagi pendidikan di Indonesia, supaya pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih merata, terutama bagi desa-desa yang mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah. Karena pada hakikatnya, pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi tanggung jawab bagi mereka yang berpendidikan. Untuk tutor inspiratif gerakan mengajar desa Tasikmalaya, Indonesia adalah negara yang paling kaya, melimpah akan sumber daya alamnya, dan kita sebagai anak muda harus dapat mengoptimalkan hal itu untuk menjadikannya lebih kaya lagi. Pesan untuk kalian semua sebagai generasi Indonesia ke depannya, semoga kalian bisa mengikuti lebih banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kita yang notabene sebagai anak muda, kita itu memiliki sebuah privilege. Anak muda yang berkualitas itu dilihat dari 3 aspek, yakni kompetensi, karakter, dan kompetisi. Makanya anak muda ini diberkahi dengan semangat dan daya pikir yang sangat luar biasa buat suatu gebrakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena saat inilah waktunya berperan kalian, wahai anak muda. Jadi saya minta tolong, gunakan privilege dan hal-hal yang kita peroleh saat masih muda dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin teman-teman bisa melakukannya. Maka dari itu, teman-teman harus ambil start itu dari awal. Gerakan mengajar desa Tasikmalaya, Pintar desanya, maju negaranya.